kesehatan, ada pecinta alam, ada organisasi dakwah kampus, ada organisasi kemahasiswaan dari tingkat jurus prodi himpunan sampai di tingkat kemahasiswaan. Ada pendidikan kepemimpinan satu menengah sampai atas. Disitulah semua disediakan oleh kampus untuk meningkatkan skill keterampilan Anda berorganisasi, kepemimpinan termasuk manajemen dalam sukses studi, termasuk sukses karir di masa akan datang. Oleh karena itu, untuk memandu kegiatan ini telah hadir dinda saya, Hamid Pakaubun. Beliau adalah mantan mahasiswa ya Ambon dan sekarang menjadi advokat dan sekaligus sebagai seorang dosen ya di Fakultas Tarian Ambon. Kakanda Hamid ini syarat dengan pengalaman organisasi ya, baik intra maupun ekstra kampus. Adik sekalian nanti bisa banyak bertanya kepada beliau dan nanti akan memandu proses kita sesi ini. Karena penting sekali memang kita selalu menghadirkan figur-figur atau tokoh-tokoh alumni mahasiswa yang memang pernah menggeluti dan pernah hidup ya dalam dunia kemahasiswaan. Sehingga sekalian nanti beserta kakak-kakak kalian dari Presma dan UKM itu nanti akan memberikan berbagi pengalaman, memberikan bagaimana trik-trik ya untuk sukses kemahasiswaan ya, termasuk juga sukses studi dan sukses masa depan. Ada 3 sukses yang harus kita raih selama kita kuliah. Pertama adalah sukses pribadi. Anda harus mampu menghadirkan manajemen tata kelola kemahasiswaan Anda, pribadi Anda untuk bisa menghadapi tuntutan akademik dan tuntutan perkembangan yang ada di saat ini. Yang kedua adalah sukses studi. Anda harus punya target, berapa tahun Anda selesai, Anda punya target, pengetahuan apa yang harus Anda kuasai dalam bidang ilmu itu, dan yang paling penting adalah Anda bisa lulus dengan prestasi summa cum laude, ya, summa cum laude, dan menjadi wisudawan terbaik. Nah itu ada syarat-syarat akademiknya. Nanti itu akan dijelaskan di sesi dekan-dekan ya, di sesi jam 10 sampai jam 12. Bagaimana sukses di bidang studi lewat nanti para dekan dan nanti juga akan didampingi oleh para wakil dekan 1. Nah, yang terakhir adalah tentu Anda menginginkan sukses masa depan. Ya, jadi perencanaan sukses masa depan juga sudah harus mulai dilakukan di bangku studi kita. Setelah Anda studi, Anda mau kemana? Jadi di semester 6, 7, 8, Anda sudah harus punya pilihan. Saya mau, kalau orang hukum syariah, saya mau jadi pengacara. Saya mau jadi hakim. Saya mau jadi penitra. Ya? Kalau di pendidikan, saya mau jadi seorang konsultan pendidikan. Saya mau jadi guru. Di dakwah, saya mau jadi jurnalistik. Berbagai macam lapangan bidang ilmu sudah harus Anda tentukan sebelum Anda selesai di kampus ini. Anda membangun jaringannya, Anda memiliki kapasitasnya untuk mencapai sukses karir tersebut. Nah, dari sukses inilah yang kemudian pelan-pelan kita akan perkenalkan ya dalam 2-3 hari dalam 3 hari sesi ini. Saya sebagai koordinator instruktur sangat mengharapkan ya kegiatan ini ada sekalian bisa mengikuti ya dengan cermat, dengan baik, sehingga kemudian target kita dan capaian kita bisa tercapai. Baik, oleh karena itu untuk mengefisienkan waktu kepada Dinda Hamid Pakaubun, saya persilahkan untuk memandu sesi kita dari jam ini sampai jam 10.00. Silahkan. Dengan demikian sidang atau kegiatan ini saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, forum ini saya ambil alih dan saya persilakan untuk koordinator untuk mengambil tempat di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah semua hari ini baik ya. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Dr. Nasaruddin, jadi tidak perlu lagi saya memperkenalkan diri ulang ya. Jadi teman-teman semua, kalau di negara ini memiliki sistem-sistem dan lembaga-lembaga kenegaraan, maka di kampus juga sebaliknya. Kalian
memiliki pimpinan khusus untuk mahasiswa, ada yang namanya Dewan Mahasiswa. Pimpinannya itu biasa disapa dengan Presiden Mahasiswa. Presiden itu pimpinan adik-adik kalian semua. Ada juga menteri-menterinya, kabinet-kabinetnya, dan ada juga lembaga-lembaga semacam kementerian lah. Kalau di negara ini ada Kementerian Kesehatan, ada TNI, Polri, dan lain sebagainya. Di kampus juga sebaliknya ada kementerian-kementerian seperti itu, tapi tugas pokok dan fungsinya dibedakan. Ya, untuk tidak membuang-buang waktu, saya persilakan dengan hormat kepada Ketua Dewan Mahasiswa IAIN Ambon beserta pimpinan UKM UKK untuk mengambil tempat di depan. Sekali lagi saya mengundang dengan resmi pimpinan UKM UKK dan Presiden Mahasiswa IAIN Ambon untuk mengambil tempat di depan. Adik-adik berikan aplaus dulu untuk pimpinan Dewan Mahasiswa kalian dan seluruh perangkat-perangkatnya. Jadi saya tidak perlu memperkenalkan mereka, nanti mereka sendiri yang nanti memperkenalkan diri, tugas pokok fungsi mereka di kampus seperti apa, nanti saya serahkan langsung kepada pimpinan Dewan Mahasiswa beserta UKM UKK di kampus Institut Agama Islam Negeri Ambon. Teman-teman panitia, mohon izin boleh minta bantu untuk penambahan kursi untuk pimpinan UKM UKK. Ya, pimpinan-pimpinan nanti duduk di depan. Pimpinan-pimpinannya duduk di depan. Teman-teman senat mahasiswa yang belum hadir, mohon kehadirannya karena waktu kita terbatas. Teman-teman UKM yang lain, ya mengingat waktu, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung persilahkan. Pertama kepada pimpinan Dewan Mahasiswa IAIN Ambon untuk memperkenalkan tata kerja, dema, dan organisasi kemahasiswaan di lingkup kampus IAIN Ambon. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya persilahkan kepada pimpinan dema untuk mengambil alih sekaligus mengambil forum ini. Kepada Adinda Presma, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pimpinan tertinggi Rektor IAIN Ambon yang sungguh kami hormati beserta jajarannya, ketua-ketua UKM UKK, senat fakultas yang sungguh saya hormati, adik-adik peserta pengenalan budaya akademik kampus tahun 2022 yang sungguh sangat kami cintai.
Kali ini kita dipertemukan yang kedua kalinya setelah hari kemarin. Dan saya sendiri sebelumnya juga sudah perkenalkan diri. Kalau di suatu kampus ada pimpinan tertinggi yakni Rektor IAIN Ambon, maka untuk di skala kemahasiswaan ada yang dikenal dengan organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa yang dipimpin oleh Ketua Umum, biasa mereka panggil dengan Presiden Mahasiswa. Jadi Demas sendiri adalah salah satu ormawa tertinggi di kampus IAIN Ambon yang membawahi Himapro, membawahi Senat Fakultas, membawahi UKM UKK, dan juga dapat berkoordinasi agar sama-sama melaksanakan tujuan kampus IAIN Ambon itu sendiri. Selain itu, Dewan Eksekutif Mahasiswa juga adalah salah satu tempat untuk menampung seluruh aspirasi-aspirasi adik-adik mahasiswa baru dan juga secara keseluruhan mahasiswa IAIN Ambon. Oleh karena itu adik-adik sekalian, jikalau ada berbagai masalah yang adik-adik hadapi pada saat melaksanakan pendidikan di IAIN Ambon, jikalau masalahnya di tingkat jurusan boleh berkoordinasi dengan ketua-ketua Himapro atau HMJ, jikalau masalahnya di fakultas bisa berkoordinasi juga dengan senat-senat fakultas. Tetapi kalau masalahnya sampai sudah terlalu besar, boleh langsung berkoordinasi dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa juga adalah salah satu organisasi yang dimana harus melaksanakan visi misi IAIN Ambon, menjunjung tinggi demi untuk menunjang akreditasi kampus supaya kampus kita lebih baik ke depan. Mungkin itu saja, saya tidak terlalu berlama-lama lagi. Karena memang di sini ada sekitar sangat banyak UKM UKK dan juga teman-teman senat sejajaran yang adik-adik juga jikalau ingin melanjutkan minat bakat adik-adik yang tertanam di daerah sendiri, nanti adik-adik bisa melihat dari perkenalan identitas dari teman-teman UKM UKK yang merupakan tempat proses untuk mengasah keterampilan adik-adik sekalian. Mungkin itu dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Oke, perkenalkan nama saya Afika Windasari. Beta dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Jurnalistik Islam. Ya, di sini Beta menjabat sebagai Ketua Umum UKM KSR PMI Unit IAIN Ambon. Jadi KSR PMI Unit IAIN Ambon itu adalah unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan dan kepalang-merahan. Berdiri sejak tahun 2002, tepatnya tanggal 21 Mei. Sebagai instansi pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia atas dasar prinsip-prinsip kepalang-merahan, merasa berkewajiban dan terpanggil untuk turut serta mengambil bagian dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. KSR PMI Unit IAIN Ambon berada di dalam wadah Perhimpunan Nasional PMI yang merupakan wadah pengabdian bagi anggota yang atas kesadaran sendiri dan siap menolong sesama manusia. Adapun tugas KSR PMI Unit IAIN Ambon yaitu melaksanakan pertolongan atau bantuan dalam kesatuan atau unit terorganisasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KSR PMI Unit IAIN Ambon ada yaitu yang pertama kegiatan non bencana yaitu Diksar atau Diklat, dan yang kedua yaitu pengecekan golongan darah. Jadi bagi siapa saja yang ingin mengecek golongan darah bisa dilakukan oleh kami. Selanjutnya yaitu donor darah, jumpa bakti gembira atau jumbara. Selanjutnya itu bakti sosial atau baksos, dan yang terakhir yaitu pelatihan dan pemberdayaan. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan bencana yang biasanya kami lakukan yaitu yang pertama
evakuasi korban dan pertolongan pertama, dukungan psikologis, penampungan darurat, pelayanan dapur umum, asesmen dan distribusi barang bantuan, dan yang terakhir watsan atau air bersih dan sanitasi. Oke, mungkin itu saja perkenalan singkat dari kami UKM KSR PMI Unit IAIN Ambon. Saya ucapkan terima kasih dan Siamo Tutti Fratelli. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamrin Manuputi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di kampus, saya sebagai anggota Resimen Mahasiswa atau MENWA, jabatan saya Komandan Satuan 05 IAIN Ambon. MENWA awalnya berdiri sejak tahun 1979 yang didirikan oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Pada saat itu MENWA masih bernama Walawa, yakni wajib latih mahasiswa. Akan tetapi pada tahun 1979 diganti lagi menjadi Resimen Mahasiswa yang kita kenal sekarang sebagai MENWA. Dan tugas dan tupoksi kami sebagai Resimen Mahasiswa di kampus yakni sebagai PAM pengamanan. Jadi bisa dibedakan bahwa pengamanan beda dengan keamanan. Kalau keamanan kita bisa tahu sebagai bapak security, itu keamanan. Kalau kami sebagai pengamanan, setiap ada kegiatan maka kami akan dilibatkan. Dan kami juga sebagai unit kegiatan khusus, yakni UKK, bukan UKM. Ya, mungkin itu saja, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung teman-teman mahasiswa baru dari 3 fakultas, yakni Fakultas Syariah, Tarbiyah dan Usuluddin dan Dakwah. Nah, teman-teman, perkenalkan di sini ada yang dari Jawa. Kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari katong orang Ambon. Di sini beta pung nama Samli Rumailili, mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Fakultas Syariah. Nah, beta mahasiswa semester 5, jabatan beta di Racana Almu gitu sebagai Ketua Dewan Putra. Dan di sini ada katong di UKK Pramuka itu katong terbagi 2 unit, yakni Putra dan Putri. Nah, ini beta pun Ketua Dewan Putrinya, di sampingnya mahasiswa PGMI. Nah, Racana Almul gugus depan 02063 02064 sebagai kegiatan sebagai organisasi UKK yang bergerak di bidang kemahasiswaan. Nah, di sini Racana Almu itu didirikan pada tanggal 23 Juli 1989, di mana kampus IAIN ini masih berpangkalan dengan dari IAIN Alaluddin Ujung Pandang Makassar. Jadi sejak IAIN ini masih bekerja sama dengan IAIN Alaluddin Makassar, itu UKK Pramuka sudah didirikan. Jadi sekarang usia UKK Pramuka itu sudah mencapai 30 tahun. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang nanti kita jalankan yakni kegiatan pengkaderan, kegiatan
latihan mingguan, kegiatan kema bulanan. Adapun kegiatan pembinaan gugus depan, siaga, penggalang, dan penegak. Jadi ketika melakukan pembinaan di gugus depan, yakni yang terdaftar di SMA, SD, dan SMP. Mohon maaf kalau kebalik. Dan juga ada latihan gabungan Seracana Kota Ambon, bakti sosial, dan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar KMD. Jadi teman-teman mahasiswa yang dari Fakultas Keguruan ketika bergabung di Racana ataupun di UKM-UKM yang ada di IAIN Ambon, nah di kursus mahir dasar ini itu untuk pembina yang mau yang selesai dari perguruan tinggi langsung menjadi guru di pangkalan tersebut, dan di situ teman-teman bisa menjadi pembina. Makanya ada salah satu program kerja yakni kursus pembina mahir dasar. Mungkin demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan Al-Qadri. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Mana suara tarbiyah? Saya diamanahkan sebagai ketua lembaga dakwah kampus. Kemudian ada beberapa program-program yang perlu nanti sama-sama kita laksanakan. Selamat datang mahasiswa baru di kampus Hijau IAIN Ambon. Yang saya hormati Pak Rektor IAIN Ambon, kemudian para pejabat dan para panitia, dan ketua DEMA dan UKK UKM yang berkesempatan hadir, dan semua sama-sama kita saksikan pada pagi hari ini. Semua masih sehat? Masih semangat? Masih. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Dalam satu pepatah, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Jadi dalam sistem, misalkan dalam sistem negara, ada namanya tentara, ada namanya MUI. Nah ini seperti kami di sini, melambangkan seperti ini. Kalau kami diibaratkan seperti MUI, bagian kementerian. Kalau bagian ini seperti bagian keamanan, berarti tentara, polisi, dan lain sebagainya. Gitu. Singkat dari kami, semoga teman-teman bisa memilih sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kami siap untuk melayani mahasiswa baru dengan senang hati. Itu saja yang saya sampaikan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarni Ode Ibrahim. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya berjabatan sebagai Ketua Umum Mahipala Ambon, yang dimana Mahipala Ambon ini berdiri sejak tanggal 22 Oktober 1997, tepatnya pada 20 Zulhijjah 1418. Yang dimana tujuan dari Mahipala ini yaitu terhimpunnya mahasiswa yang cinta alam, kreatif, produktif, dinamis, serta kritis, dan taat terhadap Tridharma dan Trikonsep perguruan tinggi, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maipala Ambon berfungsi untuk menanamkan jiwa petualangan, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap alam. Adapun usaha, Maipala mengusahakan pengkajian, penelitian, pendidikan, dan pengabdian, serta pelatihan kemandirian melalui metode tersediaan dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi dari kami sebagai anggota dari Maipala Ambon itu yang pertama, mewujudkan masyarakat yang beriman, berwawasan intelektual, bertanggung jawab, dan berakhlakul karimah. Yang kedua, mewujudkan mahasiswa yang sadar dan cinta terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga, menanamkan, mengamalkan, dan menyiarkan nilai-nilai keislaman dalam setiap sikap dan perilaku yang tentang kepencintaan alam. Di Maipala kami terbagi atas 4 divisi. Yang pertama divisi gunung hutan, kemudian yang kedua divisi rock climbing, yang ketiga divisi caving, yang keempat divisi SAR, yang kelima divisi diving. Kami berharap untuk mahasiswa baru bisa memilih UKM dan UKK sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing peserta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lestari alamku, jayalah bangsa dan tanah airku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Oke, baik, terima kasih atas semangatnya. Perkenalkan, beta penyenama Ilham Hoirenan, beta perwakilan dari Pers Kitaba IAIN Ambon. Pers itu salah satu UKM yaitu lembaga pers mahasiswa. Tugas kita itu memberikan informasi seperti contoh kegiatan mahasiswa yang kemudian kami turun ke lokasi atau lokusnya, kemudian kami mewawancarai yang melakukan kegiatan seperti panitia atau narasumber yang kemudian mendiskusikan atau melakukan sesuatu yang baru di situ. Jadi tugas kami itu cuma di lingkup IAIN Ambon. Jadi teman-teman di sini kami sebagai UKM sama Ormawa kampus yang dimana nanti teman-teman sendiri punya minat dan bakat yang nanti teman-teman sendiri pilih dan nanti masuk sini dan teman-teman akan mengasah kemampuan dan intelektual teman-teman di sini dan nanti teman-teman sendiri mengikuti kemauan teman-teman untuk meraih prestasi ini dan kami dan atau teman-teman yang ingin masuk di LPM atau lembaga pers mahasiswa nanti sama-sama kita belajar menulis dan memberitakan teman-teman kita yang meraih prestasi di lingkup IAIN Ambon. Mungkin itu sedikit beta sampaikan bahwa mohon maaf kami dari lembaga pers mahasiswa berhubung direktur kami tidak berkesempatan hadir, ada tugas yang kemudian harus diselesaikan sehingga beta sebagai reporter di LPM mewakili teman mohon maaf atas ketidakhadiran direktur kami. Mungkin itu saja sedikit perkenalan dari lembaga pers mahasiswa IAIN Ambon. Mungkin itu saja beta akan memberikan kepada saudara moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi selain ada pimpinan UKM dan UKK, ini juga ada pimpinan-pimpinan senat mahasiswa di tingkat fakultas. Jadi untuk teman-teman senat mahasiswa di tingkat fakultas, saya berikan waktu 1-2 menit ya, karena kalian punya waktu tersendiri ada nanti untuk adik-adik ketika mereka kembali ke fakultas. Sekedar pemberitahuan, ada juga abang kalian di ujung sana itu Sekretaris Jenderal Mahasiswa IAIN Ambon.
Karena Pak Sekjen diam-diam dari tadi, maka saya yang memperkenalkan diri aja. Ya, untuk tidak mengurangi rasa hormat kepada pimpinan fakultas, dari mana yang pertama? Tarbiyah, oke. Oke baik, salam lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Ketua Senat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Ambon. Beliau tidak bisa hadir karena lagi pulang kampung. Beliau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa baru. Sini saya sebagai perwakilan Ketua Senat, saya juga bagian dari salah satu anggota dari mahasiswa IAIN Pecinta Alam. Di sini yang dimaksud dengan Senat Mahasiswa setingkat fakultas itu adalah perpanjangan tangan dari HMJ, di mana dia mewadahi semua HMJ yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah sendiri. Teman-teman yang perlu saya ketahui, Senat sendiri dia adalah wadah atau tempat untuk mengumpul semua aspirasi yang disampaikan oleh tiap-tiap HMJ atau ketua-ketua Himapro untuk bagaimana Senat sendiri untuk memberikan menjawab semua aspirasi yang nanti disampaikan kepada pimpinan tertinggi teman-teman sekalian. Di Senat sendiri ada empat divisi, ada divisi keislamian, ilmu pengetahuan, keagamaan, sama keperempuanan dan ilmu pengetahuan atau intelektual, dan pengabdian masyarakat. Teman-teman perlu ketahui bahwa Senat Tarbiyah pernah menjuarai satu lomba debat pendidikan internasional, pernah melombai juara satu debat pendidikan nasional se-Indonesia bagian timur di Palu, teman-teman sekalian. Maka dari itu kami dari Senat mengucapkan terima kasih kepada lembaga karena partisipasi dan dukungan. Tanpa lembaga kami tidak apa-apa, teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Jangan sekedar hidup yang hidup biasa-biasa saja. Yang sungguh beta hormati Bapak Pres selaku pimpinan tertinggi, dan yang sungguh beta cintai dan beta banggakan adik-adik angkatan tahun akademik 2022-2023. Saya dari jurusan saya fakultas saya Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan saya Akidah dan Filsafat Islam. Di Fakultas Usuluddin dan Dakwah itu terdapat 6 jurusan, yakni BKI. Di sini ada BKI atau tidak? BKI yang ada kah? Jurnalistik. Sedikit nih. Oh, banyak kah? Oh ya, baik. Ada PMI. Yang ada kah? Wih, pasti ada tuh. Jangan kau sembunyi boleh. Ya, sebagaimana yang hari ini sudah dikatakan, karena dikatakan oleh perwakilan daripada Senat Tarbiyah bahwa jalur koordinasi di antara Senat itu, jalur koordinasinya itu satu tingkat daripada tiap HMJ, dan di mana itu menapung semua aspirasi yang kemudian dari tiap-tiap HMJ itu punya aspirasi kepada tiap fakultas untuk bagaimana fakultas itu dia mengakomodir untuk DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa Ambon. Mungkin itu saja karena memang dibatasi oleh waktu. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Semangat dong. Salam mahasiswa. Mahasiswa tuh harus semangat. Masih pagi nih. Semangat ya. Sebelumnya raditu billahi robba wabil islam medina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah wabil qur'ani imama. Perkenalkan, nama saya Siti Zunaria Nakul. Saya perwakilan dari Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Jabatan saya di Senat sebagai Sekretaris Umum. Saya dari program studi Hukum Pidana Islam. Ada anak-anak hukum pidana di sini? Mana anak-anak hukum pidana mana? Terbaik semua. Oke. Di sini saya mungkin tidak menjelaskan sedetail mungkin terkait dengan tugas Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tapi saya menjelaskan terkait dengan tugas-tugas umum atau garis-garis besar daripada Senat. Oke. Senat itu merupakan satu organisasi kemahasiswaan yang berada di kampus, tapi kedudukannya itu ada pada tingkat fakultas. Kalau misalnya adik-adik tahu Montesquieu, dia membagikan kekuasaan lembaga ini menjadi 3, yakni trias politika. Ada 3, yang pertama yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka Senat berada pada posisi yang kedua, yakni legislatif. Adik-adik tahu tugas dari anggota legislatif? Atau adik-adik ada yang tahu anggota legislatif itu apa-apa saja? Ada yang tahu kasing? Apa? Terus? Dong pun tugas apa? Apa laki-laki itu suara besar? Jadi tugas anggota legislatif itu merancang undang-undang. Iya kan? Di dalam undang-undang itu berisi aturan. Betul atau betul? Betul atau benar? Nah, tugas anggota legislatif itu merancang undang-undang. Maka di dalam kampus ini kalau yang lebih tertinggi tadi Bapak Dewan Eksekutif Mahasiswa atau Presma, maka di bawah Presma itu ada anggota legislatif yakni senat-senat fakultas. Yang tugasnya itu membuat aturan. Seperti DPR yang merancang undang-undang, merancang aturan, di dalamnya ada aturan, maka Senat merancang atau membuat aturan. Jelas? Ada fungsi atau fungsi yang paling fundamental dari Senat, yang paling awal, yang paling utama adalah yang pertama itu fungsi legislasi, merancang aturan tadi. Kemudian fungsi keuangan, dan yang ketiga ada fungsi pengawasan. Ada juga tugas dan tanggung jawab daripada Senat, yaitu perwakilan dari mahasiswa, kemudian bentuk representatif dari mahasiswa, penampung aspirasi mahasiswa, dan penopang atau pengembang minat dan bakat daripada mahasiswa. Betas yang akan menjelaskan secara detail karena nanti akan ada saatnya adik-adik dikembalikan ke fakultas masing-masing dan akan diperkenalkan apa itu Senat pada fakultas masing-masing, wabil khusus untuk anak-anak syariah. Anak-anak syariah mana? Hello? Hello? Hai, hello? Oke, mungkin itu saja karena mengingat waktu juga. Terima kasih, pesan terakhir dari Beta para adik-adik semua, bahwasannya tetap proses dan berprogres, jangan pernah dibawa stres, nikmati saja proses, yakin sungguh suatu saat nanti akan sukses. Oke. Berzikir, berpikir, dan beramal saleh, tangan terkepal dan maju ke muka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Merdeka! Oke, dikembalikan. Memang olahan Adinda Ketua Senat Fakultas Syariah ini saya juga ikut terbakar ini. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk abang-abang kalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Tadi mereka sudah memperkenalkan diri mereka, tugas pokok dan fungsi mereka. Ada juga yang menjelaskan secara historikal kehadiran mereka di kampus ini dari tahun sekian dan tahun sekian. Mereka datang bersama personil-personil mereka. Tinggal pasca ospek nanti teman-teman tinggal memilih minat dan bakat teman-teman yang mau dikembangkan di organisasi
UKM dan UKK yang mana. Jadi teman-teman, mungkin dari paparan materi singkat tadi dari abang-abang kalian dari Dema, dari Senat, dan UKM UKK, mungkin ada yang masih kurang penjelasan-penjelasannya. Saya persilakan ya, saya berikan kesempatan untuk 3 penanya untuk silakan bebas memberikan pertanyaan kepada UKM UKK yang mana. Ya, nanti kalau ada lagi pertanyaan berikutnya kalian tulis saja. Nanti saya serahkan langsung kepada pimpinan UKM dan UKK-nya. Jadi untuk adik-adik yang ingin bertanya, saya berikan waktu dan kesempatan, dipersilakan. Sebelum bertanya, sebutkan nama, asal dari mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Oke, ada yang berdiri pakai songko. Itu adik yang di tengah, berdiri. Itu. Itu yang ketawa tuh, iya ya kamu. Berdiri. Ya, adik. Oke ya, 3 penanya ya. Mungkin teman-teman bisa membantu untuk berikan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farida Fakoubum. Saya berasal dari Tual Maluku Tenggara, Besar Lengkian. Yang di sini saya tidak paham apa itu almuk. Dan almuk itu di dalam kampus apa di luar? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja perkenalkan, nama saya Indah Meilani Fadeda dari asal sekolah dari Madrasah Aliyah Negeri Ambon. Langsung saja di sini saya ingin bertanya, mungkin pertanyaannya itu tidak khusus untuk ketua siapa, tapi ini umum kepada ketua maupun siapapun yang ingin menjawab. Bagaimana pendapat kakak-kakak tentang pimpinan yang otoriter? Karena kan kita melihat dalam suatu organisasi atau dalam suatu himpunan pasti ada pemimpin yang seperti itu. Dan di sini tanggapan kakak tentang pemimpin yang otoriter dan juga bagaimana cara anggota-anggota mengatasi atau mencari solusi tentang pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Lisnusa, beta dari Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Indonesia. Sebelumnya beta minta maaf karena tadi apa yang disampaikan oleh Prisma beta kurang dengar jelas karena mungkin pengaruh sound, jadi kurang jelas. Di sini beta ingin tanyakan tentang untuk senior presiden mahasiswa bahwa peran penting untuk menjadi seorang presiden mahasiswa itu apa? Lalu beta ingin tanyakan juga, kemarin ada presentasi di ruangan terkait seorang mahasiswa itu kalau dalam ruangan itu hanya 25% di dalam ruangan dan 75% itu ada pada lingkungan di luar. Nah, yang ingin ditanyakan di sini bahwa 75% itu
Di luar itu apa-apa saja. Apakah ketong harus masuk dalam organisasi atau apa? Untuk mencukupi ketong punya 70% itu. Nah, beta kira itu saja yang beta bisa sampaikan. Lebihnya beta kembali kepada penjawab nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, terima kasih tiga penanya yang hebat yang mewakili teman-teman semua. Diharapkan buat adik-adik laki-laki ya, jangan buat gerakan gelisah, gerakan lincah salah-salah. Ya, duduk tenang. Nanti kalau diberikan kesempatan, baru kita buka lagi ruang pertanyaan yang baru. Jadi kita kunci dulu ya di 3 pertanyaan. Ya, tadi saya kira pertanyaan pertama langsung ditujukan kepada rencana ya. Biar tidak membuang waktu, langsung saya pada pimpinan untuk menjawab langsung pertanyaan dari Adinda Fakaubun ya. Ya, itu dan tepat, dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih moderator yang telah memberikan saya waktu kesekian kalinya. Jadi saya langsung saja menjawab pertanyaan dari saudari Fadila. Farida. Nah, yang dimaksud dengan al-mulk itu adalah kita kutip dari Al-Quran, yang mana al-mulk itu artinya kerajaan. Jadi asal nama itu kita tidak ambil kayak ini kita pakai namanya aja, Nah, kita menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi karena kita ini berpangkalan di perguruan tinggi Islam, makanya Al-Mulk itu kita ambil dari nama Al-Quran yang berarti kerajaan. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Kalau Al-Mulk itu dia di dalam kampus. Nah, UKK kita unit kerja khusus. Kita beda dengan UKM unit kerja mahasiswa. Jadi begitu. Dikembalikan. Jadi Ade Farida Fakubun sudah dimengerti ya. Pertanyaan berikutnya ini, duduk dulu. Pertanyaan berikutnya, tadi dari Ade siapa saya lupa, maaf saya lupa namanya, tapi pertanyaannya begini. Bagaimana pendapat kakak-kakak di depan ini soal pemimpin yang otoriter? Begitu ya kira-kira jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini, perwakilan untuk menjawab pertanyaan yang berat ini. Presma ya. Oke, kepada pimpinan Dewan Mahasiswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Iya, terima kasih. Pertanyaan dari adik cewek ya, persoalan pendapat kami tentang pimpinan yang otoriter. Kita semua ketahui bahwasanya adik-adik tolong tenang. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Setelah ini baru dibuka sesi kedua, jadi saya menjawab dulu. Iya, bisa dipahami adik-adik? Kasihan loh kalau dibuka pertanyaan nanti adik-adik yang sudah bertanya penasaran dengan jawabannya. Sepakat ya? Oke, berbicara tentang pemimpin otoriter di negara Kesatuan Republik Indonesia, kita semua memiliki sejarah kelam di mana presiden kita pernah ada yang bertingkah dengan sifat otoriternya. Kita semua ketahui bahwasanya yakni Bapak Jenderal yakni Pak Soeharto. Pendapat saya, saat ini kita sedang berada di sistem pemerintahan yang demokrasi yang dimana keputusan tertinggi itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, pandangan saya sendiri tentang pemimpin otoriter untuk saat-saat ini sebenarnya tidak boleh lagi karena itu sangat tidak baik.
Karena apa? Segala keluhan dari rakyat, suara rakyat, bahkan gerakan-gerakan dari mahasiswa akan dibungkam dengan pemimpin-pemimpin seperti ini. Karena kita ini berada di era 5.0 society. Oleh karena itu, hak-hak berdemokrasi itu sangat dijunjung tinggi. Jikalau kita mau tadi pertanyaannya, melawan atau menjatuhkan pemimpin otoriter ini, segala cara telah terbukti dilakukan di Indonesia, yakni dengan melakukan gerakan besar-besaran, akhirnya Soeharto dilengsarkan. Karena apa? Pemimpin-pemimpin seperti ini, jikalau kita memberikan masukan terhadapnya, maka bisa-bisa kita yang dihilangkan. Makanya ada kata yang bilang, pemimpin bersuara berakhir di penjara atau hilang tanpa arah dan tidak ada berita. Oleh karena itu, butuh kekompakan dari seluruh mahasiswa maupun warga masyarakat di suatu negara untuk bisa melengsarkan pemimpin-pemimpin seperti ini. Itu pandangan saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan terakhir kepada dari Ade Lesnusa. Sama juga ke pimpinan mahasiswa ya. Itu bagaimana peran penting dari presiden mahasiswa itu seperti apa sih? Ini adik-adik juga penasaran karena belum dijelaskan peran pentingnya di dalam kampus. Jadi kepada Presma untuk kesekian kalinya waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaan menarik yang memang sekarang kita semua menunggu dan menanti. Sebenarnya pertanyaan ini jangan hanya kepada dia, sebenarnya adik-adik harus tanyakan kepada seluruh ormo yang ada di kampus peran pentingnya. Ini ketuk mas, jawab aja. Ini bagus nih. Adik-adik sekalian mohon perhatian. Mohon tenang. Adik, bisa tenang kasing. Kita saling menghargai ya. Di saat adik-adik berbicara, kami dengar, diam dan dengar. Oleh karena itu di saat kami berbicara, kami mohon kepada adik-adik harus tenang, diam dan dengar. Cerdas tetapi tidak memiliki etika, sama saja. Tetapi orang yang sudah beretika sudah pasti akan cerdas. Persoalan tanya menanya, jikalau masih memiliki waktu pasti akan dibuka sesi pertanyaan kedua. Walaupun tidak puas masih ada pertanyaan, kami seluruh ormawa siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik. Setelah turun dari sini pun kami siap. Bisa dipahami? Iya, berbicara persoalan tugas penting, yang paling penting dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, ataupun saya pribadi sebagai Presiden Mahasiswa. Sebenarnya, panduan Ormawa sudah tertera di dalam SK Dirjen 4962 tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Eksekutif Mahasiswa. Hanya saja, di dalam kampus kita ini belum dilengkapi dengan Ormawa, sebab ada yang namanya Senat Institut Mahasiswa, ada Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut, ada juga Senat Mahasiswa Fakultas, ada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Karena apa? Yang tadi sudah dijelaskan, Dewan Eksekutif Mahasiswa ini adalah lembaga eksekutif, dan Senat Mahasiswa adalah lembaga legislatif. Karena kampus ini adalah miniatur negara. Oleh karena itu, lembaga eksekutif yang kita kenal dengan presiden di negara ini, dan juga legislatif yang kita kenal dengan DPR RI maupun di tingkat provinsi yakni DPRD provinsi. Kalau berbicara persoalan, sebenarnya Dewan Eksekutif Mahasiswa bukan tugasnya untuk menampung seluruh aspirasi dari mahasiswa. Itu sebenarnya tugas yang namanya Senat Mahasiswa Institut. Hanya saja, karena memang Senat Mahasiswa Institut itu tidak ada, maka itu adalah tugas dan tanggung jawab serta kewajiban kami di Dewan Eksekutif Mahasiswa untuk menampung seluruh aspirasi, seluruh kritikan dari teman-teman mahasiswa sekalian. Guna apa? Guna kami sampaikan terhadap pimpinan tertinggi yang ada di lembaga ini.
Makanya tadi saya sudah jelaskan bahwasanya tugas kami untuk menjembatani segala keresahan adik-adik supaya kami sampaikan kepada pimpinan yang ada di kampus ini. Dan juga kalau di fakultas itu ada senat fakultas, di jurusan juga ada yang namanya HMJ maupun hima prosejaran. Sedangkan pertanyaan kedua, persoalan 25% dapat di dalam ruangan, 75% dapat di luar ruangan. Kira-kira dapatnya dari mana? Kira-kira begitu ya adik? Les Nusa. 75% dapat dari luar, yakni dengan cara kita membaca buku, mengikuti organisasi-organisasi, kita berdiskusi, itulah 75%-nya. Karena apa? 25% yang kita dapatkan di dalam ruangan, itu hanyalah hasil dari penyampaian dari dosen-dosen kita. Makanya tugasnya kita, ada yang kenal kita biasa sebut dengan RAKUS tadi, rasional, analisis, kritis, universal, dan sistematis. Artinya bahwa kita harus perbanyak kajian-kajian, kita harus perbanyak berdiskusi. Makanya jangan jadi mahasiswa yang taunya hanyalah mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Akhirnya pembayaran UKT yang kita bayar begitu besar, apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita bayarkan. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, jikalau sudah berani masuk kepada IAIN Ambon kampus sejauh ini, semua orang di Provinsi Maluku mengenal IAIN Ambon itu seperti apa, mahasiswanya memiliki daya kritis itu seperti apa. Oleh karena itu, bergabunglah di seluruh organisasi-organisasi yang ada di Indra maupun Ekstra guna untuk mengembangkan minat dan bakat adik-adik serta IQ adik-adik itu sekalian. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Merdeka! Ya, kita masih memiliki waktu beberapa menit lagi. Ya, untuk mana yang tadi yang protes tadi mana? Protes tadi mau bertanya apa? Jadi sebelum dia bertanya, beruntung kalian punya teman yang ganteng dan berani seperti ini. Karena tidak semua teman-teman sama seperti dia. Bagaimana tukang protes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Bukit. Saya berasal dari KEI, Fakultas USWA, Prodi BKI. Di sini saya bertanya, kenapa dari tadi kok pertanyaan di sini dua, tapi kok di sini satu saja? Kan tidak adil itu. Nah, masih banyak keluhan yang diberi teman-teman yang mengeluh. Oke, terima kasih, luar biasa, dia ini sangat kritis. Jadi dia merasa didiskriminasi, ya, karena perempuan dua katanya yang sudah bertanya, laki-laki satu. Biar adil kita satu, kita tambah lagi ya satu penanya dari laki-laki biar adil. Dua laki-laki, dua perempuan. Kepada itu adik yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Sebetulnya beta punya pertanyaan ini yang pantas dijawab oleh mahasiswa, khusus kepada rektor dan rekan-rekan sekalian. Nanti ke situ tuh bang. Katong mahasiswa baru ini, katong tahu bahwa katong pu demokrasi kampus ini seperti apa. Jadi bagaimana cara supaya katong bisa mengimplementasikan bahwa katong pu kampus ini akan lebih bagus daripada kampus lain. Salam mahasiswa. Karena pada tahun 2020 dan 2021 sesuai data yang ditulis oleh kompas.id menjelaskan bahwa perguruan tinggi yang ada di Indonesia masuk 1000 besar. Sepakat? 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 Perguruan
perguruan tinggi yang tertulis di dalam kompas.id itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung. Menurut hasil survei yang didapatkan dari Uni Soviet. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Yayan Ambon dan jurusan HPI dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas dalam bersaing dengan kampus-kampus di luar Indonesia atau di dalam Indonesia? Pertanyaan kembali. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat adik kita itu. Jadi pertanyaan adik itu juga lumayan bagus ya. Jadi nanti saya yang menjawab saja kira-kira begitu. Ya adik ya, kebetulan saya juga salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Jadi kira-kira jawabannya seperti inilah. Ya sebelum saya menjawab, ada informasi bahwa ada teman-teman kalian juga dari UKM Olahraga. Kepada pimpinan UKM Olahraga, waktu dan tempat dipersilakan. UKM Seni juga, pimpinan UKM Seni. Tepuk tangan dulu buat abang kalian ini, yang ganteng ini. Jadi yang hobi olahraga nanti kembangkan minat dan bakat di beliau saja. Orang olahraga harus lari. Biar adik-adik lihat itu semangat tuh. UKM Seni, pimpinan UKM Seni atau perwakilannya. Jadi adik yang bertanya tadi pending dulu ya. Kita tunggu pimpinan-pimpinan, abang-abang kalian dulu. Baru kita lanjut menjawab pertanyaannya. Iya, nanti dijawab. Jadi jangan main borong satu-satu. Jadi perbiasakan diri, itu jangan main borong, berani satu-satu. Tuh. Sebagai laki-laki yang gentle itu, datang lalu tanya baik-baik. Jangan main borong. Kalau main borong itu, kalau di luar kampus baru main borong. Tuh. Ya, mungkin abang-abang kalian, ya kita tahan 2 menit aja. Mereka memperkenalkan diri dulu, tugas dan fungsi mereka, baru nanti saya langsung dengan menjawab pertanyaan dari Adinda yang ganteng tadi itu. Ya. Dari mana duluan ini? Ketum olahraga duluan. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Kawan-kawan, jika beta bilang salam olahraga, kawan-kawan jaya. Jawabnya jaya. Sepakat? Oke. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, kawan-kawan, perkenalkan beta pun nama Tahir Leslawan. Beta Fakultas Tarbiyah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, semester sekarang sudah masuk semester 9. Kawan-kawan, UKM olahraga pernah menjuarai Piala Rektor IAIN Ambon 3 kali berturut-turut. Di sini kami dari UKM olahraga semua panjang lebar. Kalau kawan-kawan banyak penasaran mengenai UKM olahraga, bergabunglah dengan kami. Kalau penasaran, itu bergabung, bukan lari. Orang kalau penasaran mengenai apapun, itu bukan kabur tapi dia kejar. Kalau kawan-kawan penasaran mengenai UKM olahraga, pintu kami selalu terbuka bagi kawan-kawan mahasiswa baru. Dari beta, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya beta memperkenalkan beta punya nama. Kita nama Wisnu Tuhyano, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Jurnalistik, semester 9. Beta selaku Ketua Umum UKM sini. UKM sini pernah mengikuti kegiatan di Bandung, mendapati juara 10 besar. UKM sini juga pernah mengikuti kegiatan pentas Nusantara di Solo, dan kami ingin adik-adik untuk yang mempunyai bakat, dan sini kami membuka ruang dan waktu untuk terus berproses di unit kegiatan mahasiswa sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abang-abang UKM olahraga dan UKM seni yang sudah memperkenalkan diri mereka. Ya, mungkin tadi dong sudah bertanya semua tuh. Nanti dong kembangkan di abang-abang dong, mungkin di luar di jam dong istirahat. Mungkin dong bisa tulis pertanyaannya. Jadi abang-abang dong ini jalan keluar langsung kasih buat abang-abang dong. Atau boleh keluar, abang beta minta waktu doh. Soal UKM dan UKM olahraga misalnya beta belum mengerti dia tugas-tugas. Nanti langsung ketemu abang ganteng ini. Ya, bisa dimengerti. Sama halnya juga dengan UKM dan UKK yang lain. Ya oke, mengenai pertanyaan Adinda tadi mengenai kampus-kampus yang ternama di Indonesia. Kenapa kampus-kampus di IAIN, ya misalnya IAIN Ambon tidak termasuk dalam kampus-kampus terbesar dan ternama di Indonesia. Adinda, dari kelahiran saja kita terlambat. Orang yang terlambat lahir artinya juga terlambat berkembang dan terlambat maju seperti orang yang sudah lahir pertama. Ya, UI, UGM, Undip dan lain sebagainya itu kampus-kampus tertua di Indonesia. IAIN baru lahir, IAIN baru berumur 30 tahun ya, 30 tahunan. Sementara fakultas-fakultas di Brawijaya, di Universitas Muhammadiyah Malang, di Undip, UGM dan lain sebagainya itu mereka sudah umurnya ratusan tahun. Itu artinya mereka sudah 3 generasi baru kita. Jadi adik harus bersyukur. Adik harus bersyukur. Adik kuliah orang ada bicara dengan megafon begini. Adik kuliah dapat lihat layar besar di belakang seperti ini. Waktu kami angkatan 2013 saja tidak ada yang begini-begini. Kita masih tertinggal. Dari segi penganggaran kita tertinggal, dari segi kapasitas infrastruktur kita tertinggal, dan lain-lain sebagainya. Karena kita memiliki kekurangan dan keterbatasan itu. Tapi alhamdulillah ketika adik-adik masuk, adik-adik adalah angkatan pertama yang menggunakan auditorium baru ini. Itu harus adik-adik bersyukur. Coba adik-adik keliling, Unpati saja sekelas Unpati tidak memiliki auditorium megah seperti ini. Ini yang pertama di Indonesia Timur, Adinda. Jadi adik harus bersyukur. Kuliah di IAIN Ambon, rahim pergerakan dan pergerakan intelektual di Maluku dan di Indonesia pada umumnya. Adik-adik, saya alumni di kampus hijau IAIN Ambon. Saya kuliah S1 maupun S2 di IAIN Ambon. Jadi saya tahu betul karakter mahasiswa IAIN Ambon seperti apa. Yang mengetahui karakter adik-adiknya hanya abang-abangnya. Kita memang bukan keluarga secara biologis, tapi kita keluarga secara akademik. Makanya kami memiliki peran penting untuk mengangkat, untuk memperbaiki, untuk menambah intelektual-intelektual kalian. Jadi adik-adik harus bersyukur. Adik-adik tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan kawan-kawan yang lain di luar. Jadi mungkin abang-abang dan kakak-kakak di belakang ada yang capek atau berdiri, mungkin bisa persilakan kelompok ketua-ketua yang duduk saja sebelum tutup. Boleh mengambil tempat kembali ke posisi awal. Kepada abang-abang dan caca-caca, mohon mengambil tempat di bawah.
Beta lihat dong pemuka sebarat far beta, jadi beta harus mengerti itu. Jadi waktu kita sisa beberapa menit lagi ya adik-adik ya. Adik-adik mau bertanya tentang apa saja mengenai kampus ini, saya bersedia 24 jam bersama kalian. Ya, 24 jam kami bersedia bersama kalian. Jadi 10 menit lagi kita sudah memasuki di materi yang baru. Ya, ini bukan akhir. Ini baru awal kita berkenalan. Ya. Jadi kalau adik bertanya, nanti abang tidak kasih ke adik perempuan-perempuan yang lain, nanti tidak adil juga. Jadi ini mau Jumat. Saya sholat Jumat keseng. Waktu 1 menit. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Di sini beta ingin bertanya 3 hal yang menjadi tanda-tanya dalam beta punya pikiran sampai sekarang. Pertama, dari pihak pramuka, beta ingin bertanya, di dalam PBK ini pramuka punya topoksi apa saja? Apakah mereka punya topoksi untuk periksa rambu? Apakah mereka punya topoksi untuk periksa rambu? Tapi yang sepengetahuan beta, mereka punya topoksi untuk mengamankan saja. Kan ada panitia,